Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok AKM 1 kelas C dengan dosen pengampu Ibu Sofi akan menjelaskan tugas kelompok week 11, yaitu yang pertama P11.1, lalu yang kedua P11.2, dan yang terakhir yaitu soal buatan sendiri. Itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Febian Hito Pratama dengan NPM 085, ada Rahardian Nugroho Wicaksono dengan NPM 213, ada Lela Ismawati dengan NPM 027, ada Raihan Adin Cahyono dengan NPM 254, ada Rafli Yusuf Khairuli Arbina dengan NPM 257, dan ada Muhammad Syed Nabil Alzaki dengan NPM 287. Selanjutnya ada soal P11.1. Nah, di sini Aladin Company membeli mesin dengan hashtag 201 pada tanggal 1 Mei 2022. Nah, untuk informasinya, yang pertama ada harga sebesar $85.000, terus termin kreditnya itu 2/10 N/30, biaya pengirimannya $800, biaya persiapan dan pemasangan $3.800, terus biaya tenaga kerja selama operasi produk normal $10.500. Nah, mesin diekspektasi dapat digunakan selama 10 tahun, dan setelah itu nilai residual akan menjadi 0. Aladin sendiri bermaksud untuk menggunakan mesin hanya selama 8 tahun, tapi setelah itu diharapkan dapat menjualnya seharga $1.500. Faktur untuk mesin telah dibayar pada 5 Mei 2022. Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. Di sini soal dan jawaban yang P11.1 yang A itu, hitunglah beban penyusutan untuk tahun-tahun dan metode berikut. Nah, yang pertama itu metode garis lurus untuk tahun 2022. Harga setelah didiskon 2% itu hasilnya $83.300. Biaya pengirimannya $800. Biaya persiapan dan pemasangan $3.800. Total harga mesin $87.900. Nah, yang pertama metode garis lurus itu didapatkan dari harga perolehan dikurangi nilai residu atau umur manfaat. Nah, harga perolehannya itu $87.900 dikurangi $1.500 per 8, hasilnya $86.400 per 8 sama dengan $10.800. Untuk penyusutan Mei sampai Desember 2022 itu $10.800 dikalikan 8/12, hasilnya $7.200. Baiklah, untuk selanjutnya yakni jawaban P11.1 yang A. Hitunglah beban penyusutan untuk bertahun-tahun dan metode berikut. Dalam kurung bulatkan ke dolar terdekat. Yang kedua yakni metode jumlah angka untuk tahun 2023. Sebelum itu kita harus mencari metode jumlah angka tahun dengan rumus N plus 1 per 2. N nya kita dapat 8, lalu 8 plus 1 per 2, hasilnya yakni 36. Lalu kita masukkan pada tabel berikut. Di sini ada tahun yang pertama Mei sampai Desember 2022. Lalu seterusnya 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 28, 29. Lalu untuk yang 2030 kita mengambil sisa dari 2022 tadi, yakni Januari sampai April. Lalu kita masukkan yang dasar yakni 86.400 US dollar. Lalu untuk sisa umurnya kita urutkan mulai angka 8, 7, 6, 5 sampai dengan 0. Lalu untuk fraksinya di sini yang pertama kenapa kok bisa 7,6? Karena sisa umur tadi tidak bulat 1 tahun. Maka kita jadikan Mei sampai Desember yakni 7,6. Lalu untuk yang terakhir, kenapa Januari sampai April ini tidak 0? Karena mengambil sisa dari sisa umur yang tahun 2022 tadi.
Untuk yang pertama penyusutannya 18.240, lalu nilai bukunya 68.160. Untuk yang 2023 yakni 16.800 dan nilai penyusutannya 51.360. Di sini ditanya penyusutan 2023. Jadi langsung kita masukkan saja 87.900 dikurangi 1.500 dikali 7 per 36. Nah, hasilnya tadi 86.400 itu dikali 7 per 36 yang mana nilai fraksinya tadi. Lalu didapatkan hasil penyusutan sebanyak 16.800. Untuk selanjutnya yakni soal ketiga, metode saldo penurun berganda. Jadi di awal kita harus menentukan dengan 10.800 per 86.400 dikali 100%, yang mana hasilnya 12,5%. Nah, untuk metode saldo menurun berganda kita harus mengkalikannya dengan 2 karena menurun berganda. Jadi dikali 2 hasilnya 25%. Lalu kita masukkan saja yang pada awal tahun 2022 nilai buku awalnya adalah 87.900, lalu tarifnya tadi 25.000. Namun kita harus mengalikannya dengan 8 per 12 dikarenakan pada tahun 2022 di sini tidak bulat 1 tahun. Jadi hasilnya 14.650. Akumulasinya masih sama. Lalu untuk nilai bukunya 73.250. Untuk tahun 2023 kita bisa mengalikannya dengan tarif yang normal atau 25% dan hasilnya 18.313. Untuk akumulasi penyusutannya 32.963 dan untuk nilai bukunya 54.937. Begitu seterusnya. Lalu yang ditanya adalah penyusutan Mei sampai Desember 2022. Di sini nilai buku awalnya 87.900 dikalikan 25%, lalu dikalikan dengan 8 per 12, di mana 8 per 12 ini adalah jumlah bulan pada Mei sampai Desember. Lalu didapatkan hasil 14.650. Selanjutnya soal sama jawaban yang P11 men 1 tapi yang B. Soalnya misalkan Katik Crow, Direktur Aladin memberitahukan Anda bahwa dikarenakan perusahaan merupakan organisasi baru, maka berharap bahwa perusahaan akan membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai tingkat produksi dan penjualan yang optimal. Ia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan beban penyusutan yang lebih kecil untuk tahun-tahun awal dan lebih besar untuk tahun-tahun kemudian. Metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Di sini kami merekomendasikan 2 metode. Yang pertama metode penyusutan, metode unit produksi, karena metode jumlah angka tahun maupun metode saldo menurun ganda merupakan jenis penyusutan yang dipercepat, yang berarti penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun awal dan penyusutan yang lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya metode aktivitas, karena cocok untuk mengukur jumlah dolar biaya penyusutan. Soal P11.2. Biaya peralatan yang dibeli oleh Charleston SA pada tanggal 1 Juni tahun 2022 adalah senilai 89.000 euro. Dia memperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai sisa sebesar 5.000 euro pada akhir masa pakainya. Umur layanannya diperkirakan 7 tahun, total jam kerjanya diperkirakan 42.000, dan total produksinya diperkirakan mencapai 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin tersebut telah dioperasikan 6.000 jam dan diproduksi 55.000 unit. Selama tahun 2023, mesin tersebut dioperasikan 5.500 jam dan diproduksi 48.000 unit. Instruksi soalnya adalah kita diminta mencari atau menghitung menggunakan 5 metode. Yang pertama ada garis lurus, yang kedua ada unit output, yang ketiga ada jam kerja, yang keempat ada jumlah digit tahun, dan yang kemudian yang kelima adalah saldo menurun atau 2 kali lipat dari tarif garis lurus.
Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa harga perolehannya itu senilai 89.000 euro dengan nilai residunya 5.000 euro, umur layanannya 7 tahun, total jam kerjanya adalah 42.000, sedangkan total outputnya yaitu 525.000 unit. Yang pertama adalah kita diminta menghitung menggunakan metode garis lurus, yang dimana cara menghitungnya adalah beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi umur layanan, yang dimana hasilnya adalah 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dibagi 7 tahun, maka akan mendapatkan hasil 12.000 euro per tahunnya. Karena tadi diminta pada tahun 2020 dan tahun 2023, yang dimana kita tahu bahwa tahun 2022-nya itu dimulai dari bulan Juli sampai Desember atau tidak genap, sehingga hasilnya adalah 12.000 euro dikali 7 per 12, yang dimana 12 ini itu merupakan jumlah bulan, maka akan mendapatkan hasil 7.000 euro. Kemudian tahun 2023 ini kan tahunnya genap, yaitu lengkap berjumlah 12 bulan dari Januari sampai Desember, maka perhitungannya adalah 12.000 euro dikali 12 per 12, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 12.000 euro per tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu B, menggunakan metode unit output. Jadi rumusnya adalah beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi total produksi, yang dimana itu adalah 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dibagi 525.000 unit, maka akan mendapatkan hasil 0,16. Jadi pada tahun 2022-nya itu adalah tadi kan diproduksi sebanyak 55.000 unit, kemudian dikali 0,16, maka akan mendapatkan hasil 8.800 euro. Sedangkan pada tahun 2023 diproduksi sebanyak 48.000 unit, dikali 0,16, maka akan mendapatkan hasil 7.680.000 euro. Untuk yang selanjutnya, jam kerja. Rumusnya adalah biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan total jam kerja penggunaan aktif. Jadi tadi di soal ada biaya perolehannya sejumlah 89.000 dikurangi nilai residunya 5.000 lalu dibagi dengan total jam kerja penggunaan aktifnya yaitu 42.000 dikali dengan 2. Pada tahun 2022 jadi 2 dikali 6.000 itu sama dengan 12.000, dan pada tahun 2023 2 dikali 5.500 sama dengan 11.000. Lalu untuk jumlah digit tahunnya itu menghitung penyusutan dengan membagi biaya perolehan dengan jumlah angka tahun. Jadi biaya perolehan dibagi jumlah angka tahun pada tahun 2022 biaya perolehannya 89.000 dibagi dengan jumlah angka tahunnya sebesar 28 karena 7 tahun. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 itu hasilnya sama dengan 28. Jadi pada tahun 2022 89.000 dibagi 28 itu hasilnya 3.178,57. Pada tahun 2023 juga 89.000 dibagi 28 hasilnya 3.178,57. Lalu untuk saldo menurunnya mengalikan 2 kali tingkat penyusutan garis lurus. Jadi rumusnya biaya perolehan dikurangi dengan nilai residual dibagi dengan umur manfaat. Jadi biaya perolehannya 89.000 dibagi dengan nilai residualnya 5.000 dibagi dengan umur manfaatnya yaitu 7 tahun sama dengan 12.000. Untuk tahun 2022 itu tingkat penyusutan garis lurusnya dikali 2, jadi 12.000 dikali 2 sama dengan 24.000. Pada tahun 2023 juga dikali 2, jadinya 12.000 dikali 2 hasilnya 24.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal buatan sendiri, yaitu PT Jaya Abadi Soge membeli sebuah tambang kobalt pada 31 Januari 2004 dengan nominal yang pertama harga beli tambang kobalt itu 10 miliar, lalu biaya notaris itu 3,5 dari harga beli, lalu biaya BPHTB 4% dari harga beli, dan terakhir pajak pendapatan negara 11% dari harga beli.
Terus tambangnya diperkirakan memiliki cadangan sebesar 1 juta ton dengan rencana penggalian sebagai berikut. 2004 dilakukan penggalian 400.000, 2005 dilakukan penggalian 200.000, 2006 dilakukan penggalian 200.000 juga, 2007 dan 2008 sama 100.000 juga dengan total 1 juta ton. Dan soal yang diminta yaitu menghitung harga perolehan tambang kobalt, lalu yang kedua menghitung depresi tambang kobalt dari tahun pertama sampai tahun kelima. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban A. Yang pertama tambang kita masukkan harga di soal tadi 10 miliar, lalu untuk notaris dikali dengan 3,5% hasilnya 350 juta. Lalu untuk BPHTB 10 miliar tadi dikalikan dengan 4% hasilnya 400 juta. Lalu untuk PPN dikalikan dengan 11% hasilnya 1,1 miliar dengan total 11 miliar 850 juta. Baik, untuk jawaban selanjutnya yaitu jawaban yang B. Kita di sini disuruh menghitung depresi dari tahun pertama hingga tahun kelima. Untuk tahun yang pertama yaitu 2004, kita menghitung dari harga perolehan dibagi dengan jumlah cadang dikali rencana penggalian pada tahun 2004. Untuk harga perolehannya sendiri itu 11.850 terus dibagi dengan 1 juta terus dikali dengan 400.000. Nah, hasilnya itu depresi pada tahun 2004 itu ada 4740. Nah, selanjutnya di 2005 sama seperti di 2004, hanya berbeda di rencana penggalian pada tahun tersebut yaitu ada 200.000. Jadi 11.850 dikali dengan 200.000 hasilnya adalah 2370. Lalu di 2006 sama seperti 2005 dengan rencana penggalian pada tahun 2006-nya itu 200.000, jadi hasilnya sama seperti di 2005. Di tahun 2007 sama dengan di tahun-tahun sebelumnya dengan cara yaitu harga perolehan dibagi dengan jumlah cadangan dikali dengan rencana penggalian pada tahun tersebut. Nah, untuk di 2007 ini yaitu harga perolehannya 11.850 juta dibagi dengan 1 juta dikali dengan 100.000. Nah, untuk hasilnya itu 1.185 juta. Nah, untuk di 2008 juga sama dengan di 2007 karena rencana pengendalian pada tahun tersebut itu sama, yaitu 11.850 juta dibagi dengan 1 juta dikali dengan 100.000. Nah, hasilnya itu sama yaitu 1.185 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang katanya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.